Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat, masih di channel kita ini. Masih pagi, baru sampai, belum ngabsen. Tiba-tiba ingat sesuatu tentang alergi. Sudah lama mau disampaikan tapi selalu saja lupa gitu. Jadi beberapa waktu ini cukup banyak pasien-pasien yang datang dengan keluhan batuk-batuk yang sudah lama, bahkan sampai 1, 2, 3 bulan begitu, dengan disertai dahak putih atau tanpa dahak. Kadang-kadang disertai dengan bunyi mengik-ngik, kadang-kadang juga tidak, kadang-kadang ada sesaknya, kadang-kadang juga tidak gitu. Nah, yang menarik adalah pada pasien-pasien ini setelah kita periksa, kita evaluasi, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang, baik itu radiologi, fototoraks, ronsen, kita lihat parunya baik-baik saja, normal, diperiksa darahnya relatif masih normal begitu. Kemudian kita periksa dahaknya juga normal, artinya ke arah TB, tidak dijumpai kuman penyebab tuberkulosis. Nah, kemudian apa dong? Nah, karena pasien ini tentu saja batuknya akan berulang lagi, jadi kita kasih obat, obatnya habis, datang lagi, obat habis, datang lagi. Nah, mulailah kita kepikir bahwa ada sesuatu yang merangsang dia untuk jadi batuk lama ini. Biasanya sih alergi. Nah, kita tanya, pasien-pasien ini harus terbuka secara jujur menceritakan apa yang kita tanya. Yang pertama, faktor-faktor di luar badannya, lingkungan sekitarnya, di mana tempat yang paling banyak debu gitu. Biasanya pasien menjawab di jalan raya atau di gudang di rumah saya atau macam-macam lah. Padahal hanya beberapa jam paling dia ada di tempat itu. Nah, tempat yang cukup lama tentu saja barangkali kantornya. Selalu kita bertanya bahwa bagaimana kantornya. Di kantor ada berapa orang, kemudian berapa orang satu ruangan begitu. Kemudian apakah di dalam situ, di dalam ruangan itu ada yang merokok misalnya. Kemudian apakah kantor itu berlantai dilapisi dengan karpet. Nah, kalau katanya iya, nah ini problem besar. Banyak pasien-pasien yang kantornya itu karpet semua. Oh, tapi di vakum dok, nggak bisa. Tetap saja yang namanya debu itu nggak mungkin bisa hilang begitu saja. Apalagi orangnya tiap keluar masuk datang sepatunya dari mana-mana gitu, debu akan berterbangan. Jadi musibah lah kalau udah kantor pakai karpet ya. Sebaiknya kantor tidak berkarpet. Kemudian kenapa tidak? Coba lihat aja di mana rumah sakit yang kamarnya ada karpetnya. Coba bisa Anda temukan, nggak ada. Karena bahaya. Bagaimana orang masuk misalnya dengan asma kemudian dirawat di kamar tidurnya di rumah sakit itu ada karpet, ya nggak akan sembuh dia. Nah, kemudian selain dari karpet, kita akan bilang bahwa pakai masker atau tidak di ruangan itu tentu saja. Nah, selain dari kantor, kalau di jalan raya katanya asap kendaraan bermotor segala macem lah, atau debu jalanan. Tapi saat ini hampir semua orang yang keluar rumah dengan kepentingan kerja atau usaha segala macam, mereka pakai masker. Jadi artinya nyaris pajanan di jalanan tuh kecil sekali. Dan juga berapa lama sih ada di jalan, kecuali memang orang-orang yang bekerjanya di jalan raya gitu, seperti petugas pengatur lalu lintas yang memang kita anjurkan selalu pakai masker kalau mereka bertugas. Nah, kemudian tempat apalagi yang paling banyak? Di rumah tentu saja. Rumah di bagian mananya? Kalau ibu-ibu bilang di dapur karena dia masak. Nah, masak itu berapa jam satu hari? Kemudian kalau bapak-bapak, dia bilang di gudangnya sewaktu dia kerja, atau di kandang ayam atau kandang burung yang dia punya gitu. Nah, tapi kan itu hanya beberapa saat saja. Banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya penyebab alergi itu ada di kamar tidur yang paling besar resikonya. Kenapa kamar tidur? Nah, lalu mereka langsung cerita bahwa kamar tidur saya itu berkarpet. Karpetnya gulung aja lah udah.
Kemudian gordennya. Nah kalau gorden ini memang dok, gorden ini dicuci 3 hari sebelum Lebaran tahun lalu gitu. Jadi memang satu resiko juga. Kemudian apalagi sarung bantal dan spray. Kalau itu kan relatif sering ya dibersihkan, karena kalau kita tidur atau agak panas berkeringat kan baunya sudah nggak enak tuh. Pasti besok kita akan ganti baru gitu. Nah yang jadi masalah adalah kalau kita tanya lagi-lagi lemari baju. Lemari baju ini ada di dalam kamar tidur, iya betul. Di dalam kamar yang sama dengan yang tempat bapak atau ibu tidur, iya betul. Nah di sini lemari baju, ada nggak baju yang lebih dari 2 minggu tidak terpakai? Banyak katanya, baju kondangan lah, baju wisuda anak lah, baju segala macam, jas misalnya, digantung-gantung atau dilipat-lipat begitu. Nah kemudian kita berikan contoh bahwa baju di rumah sakit mungkin hampir yakin kita bahwa jumlah baju di dalam rumah sakit itu jauh lebih banyak daripada baju yang ada di lemari baju kita. Baju kamar bedah misalnya, baju salin, baju perawat misalnya, baju pasien, handuk pasien, segala macam. Jadi artinya pakaian ini pasti akan lebih banyak di rumah sakit. Tapi kenapa tidak ada komplain berdebu misalnya? Karena rumah sakit menerapkan sistem FIFO, first in, first out. Jadi ditumpuk, mana yang paling dulu masuk, itu yang dulu diambil pada saat dibutuhkan. Beda dengan di rumah. Kalau di rumah kita masuk, nanti kalau kita mau ambil, kita ambil dengan mudah yang paling atas. Kenapa? Karena kita takut untuk ngeberantakin gitu. Akhirnya yang paling bawah nggak pernah keluar. Kalau di rumah sakit first in, first out, mana yang dulu masuk itu yang diambil keluar. Kalau di rumah first in, never out gitu. Jadi nggak pernah keluar. Nah inilah debu masalahnya. Oh dok, kan itu ditutup lemarinya. Nggak ada masalah lemari ditutup. Pada waktu dia dibuka tentu debunya yang kita nggak lihat dengan mata, tungaunya kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang kita gini. Itu akan terbang pasti, dan itu akan berputar-putar di kamar, dan kita akan menghirupnya pada saat napas, pada saat kita tidur. Dan tentu saja tidur kita di rumah nggak ada yang mau pakai masker kan, mana ada tidur pakai masker di rumah. Nah ini risiko terpajan oleh apapun benda penyebab alergi itu. Kemudian nggak mungkin saya bersihkan kamar segala macam ini sering-sering, karena memang debunya luar biasa dok, kami tinggal di pinggir jalan atau apa gitu. Ya udah kalau gitu, setelah kamar tidur tertutup, mungkin purifier akan ada gunanya untuk menyaring udara yang ada di kamar itu. Kotoran-kotorannya disaring dan dikeluarkan dalam kondisi udara sudah bersih. Nah jadi sekali lagi, penyebab alergi ternyata ada di dekat kita, di kamar tidur kita, sedekat itu. Jadi jangan pikirkan yang di luar-luar dulu, benerin dulu yang di dalam. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.